Jemaat Tuhan, mungkin bisa yang ada di gereja bisa maju mengisi bangku-bangku yang depan yang kosong. Iya, biar supaya kita lebih dekat. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Mari kami mengundang Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan yang juga di rumah untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jika pada sampai saat hari ini Tuhan kami boleh untuk datang kepadamu, kami boleh Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami mohon layakan kuduskan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat memanggil-Mu, untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Kau berkenan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai pada ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah online, kita akan naikkan satu pujian syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Pujian ini memang sudah lama, tapi akan memberkati kita semua bila kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita nyanyikan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Dengan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Haleluya. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu.
sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan lembut kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan buat atas anugerah yang Tuhan beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Segala kemuliaan yang layak bagimu, ya Allahku. Sungguh kami kagum Tuhan dan hormat akan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Agunglah namamu, besar perbuatanmu, ajaiblah karyamu. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan hanya Kau yang layak Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Kita akan bersukacita di dalam nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja, yang mengikuti ibadah online, kita bersukacita di dalam Tuhan. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, murahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Muliakan namanya. Sekali lagi kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
besar kasih-Nya. Muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Saudara yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Masih semangat untuk berdiri? Amin. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Engkau teramat baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan kemegahan Tuhan, kita bersorak-sorai datang kepada Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih-Nya, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, sambil angkat handphonenya. Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau Tuhan yang baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sambil angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Haleluya. Hanya Engkau yang baik Tuhan. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Yes, amin. Hanya Engkau yang baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Hanya Tuhan yang teramat baik bagi nama kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah online, kita akan mengingat
kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan di dalam saat kita membutuhkan. Mari kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tangguh. Kita mau jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya ingin menginginkan berkat-berkat Tuhan, tapi kita mau mengerti kehendaknya, seturut dengan kehendaknya. Biarlah Tuhan yang mengajar kita sendiri mengerti segala rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Ku berserah hanya padamu Tuhan, ya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Yesus, ku berharap hanya pada. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ajar ku mengerti segala rencana. Katakan sungguh-sungguh dari hati kita. Ku benar-benar berserah kepada Tuhan, hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar Bapakku, Engkau ajaib. Bapakku ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya Padamu. Sekali lagi kita katakan, ajar ku mengerti segala rancangan-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah
Tuhan. Bapakku ajaib. Bapakku, hanya Engkau yang ajaib Tuhan. Rencanamu Tuhanku, Tuhanku, perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menggunakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Sambil bangkit berdiri kita katakan, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Bapakku, hanya ajaib segala perbuatanmu Tuhan. Denganmu Tuhan ku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Hanya Kau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut rencanamu terjadi. Dengan lembut Bapak Ibu Saudara katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadi. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Mari kita angkat tangan dan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Yes, thank you God. Tuhanku heran perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku Engkau ajaib, Bapakku. Terima kasih Tuhan, yes, atas segala rancanganmu dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhanku heran perbuatanmu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu Tuhan, menurut kehendakmu terjadilah. Oh, menurut kehendakmu terjadi.
Dia. Oh, muliakan nama Tuhan. Oh, sembah Dia. Mari sembah keagungan nama Tuhan. Bapa yang ajaib, Bapa yang setia. Dia yang memiliki rancangan yang baik bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ajar kami mengerti. Ajar kami suruh dalam kehendak-Mu Tuhan. Oh, bentuk kami Tuhan. Tuhan, tolong jamah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti segala rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami mengandalkan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami mengandalkan-Mu Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan syukur ini Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau lah Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti rencanakan dan kehendak-Mu pada setiap kami Tuhan. Ampuni jika kami Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan kurang memerhatikan Tuhan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian ini Tuhan dapat menyadarkan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan lebih lagi Tuhan memerhatikan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami akan diajarkan Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biar apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap hidup kami Tuhan. Boleh menegur setiap hidup kami Tuhan. Boleh membangun dan membangkitkan roh kami Tuhan supaya menyala-nyala untuk mengikut Engkau Tuhan. Khususnya di hari-hari akhir ini Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semangat. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Sore yang indah ini kita dapat bersama-sama beribadah dengan cuaca yang sangat cerah, sangat indah. Kesempatan yang besar bagi setiap kehidupan kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Dan sore hari ini kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Jangan Takut. Jangan takut. Saya undang kita dapat berkata bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jangan takut. Jangan takut. Dengan kata jangan takut bukan berarti kita tidak perlu menakutkan segala hal. Kita tahu di dalam Tuhan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus takut untuk berbuat dosa karena natur kita berbeda. Kita tidak diciptakan untuk berbuat dosa seperti itu. Nah, kata jangan takut bukan berarti kita enak-enak aja. Oh, aku kan pemberani, aku
tidak takut lagi dan juga tidak takut kepada Tuhan. Itu sangat salah, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini, apa yang dimaksud Tuhan ketika Tuhan berkata, jangan takut. Ketika Tuhan menyampaikan melalui nabinya, kita akan melihat melalui Nabi Yesaya, Tuhan mau menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada anak-anak Tuhan waktu itu, supaya mereka jangan takut. Kita mau melihat bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saya undang kita dapat membuka dalam Yesaya pasal 42 ayat yang Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sudah mendapatkan semuanya Bapak Ibu? Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat ketujuh. Saya undang kita dapat membaca secara bergantian supaya lebih kompak. Jadi ayat yang ganjil kami persilakan kepada kaum pria, kaum bapak-bapak dapat membacakannya, dan ayat yang genap dibacakan oleh kaum wanita, kaum ibu-ibu. Persilakan 1, 2, 3. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang, aku akan menyertai. Apabila engkau jalan, engkau tidak akan menyala api, tidak akan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Bapak Ibu, ketika kita melihat kembali dalam Yesaya 43, bagaimana keadaan yang terjadi bangsa Israel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang membawa Alkitab, bisa terlihat itu kalau kita dapat membuka di pasal yang ke-40. Di pasal 40 sebelumnya itu ada keterangan Bapak Ibu. Jadi pasal 40 sampai pasal 48 itu keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi sangat jelas bahwa karena 40 sampai 48 dan kita baca tadi 43 masuk dalam kategori itu, di mana bangsa Israel itu berada di dalam pembuangan Bapak Ibu. Ini pada zaman Nabi Yesaya, di mana bangsa Israel yang sudah terpecah, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ini dibawa ke pembuangan negeri Asyur, negara Asyur. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Bangsa Israel, anak-anak Tuhan, berada di keadaan yang tidak enak. Berada di keadaan yang tidak nyaman. Dia dijajah, kita tahu negeri Asyur itu istilah kalau di Alkitab itu bangsa kafir karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka penyembah berhala dan sangat keji.
Mereka mencampur adukan bangsa Israel dengan penduduk-penduduk yang ada, dengan bangsa Asyur sendiri, ataupun bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh bangsa Asyur juga. Bangsa Asyur juga. Jadi keadaan waktu itu bangsa Israel sangat-sangat tidak nyaman. Di tengah persoalan yang terjadi, di tengah dia dijajah oleh negara kafir, oleh orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu keadaan yang terjadi. Di saat itu Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan kepada anaknya melalui Nabi Yesaya dengan dikatakan, janganlah takut, jangan takut. Kalau kita kembali melihat di dalam Yesaya 43, di sana ada 2 kali penekanan Bapak Ibu. Di ayat pertama dan ayat yang kelima, bagaimana Tuhan mengatakan kata pertama atau kalimat pertama dari paragraf tersebut, kata jangan takut. Bagaimana itu penegasan yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel saat itu melalui Nabi Yesaya. Jangan takut dengan keadaan yang terjadi, jangan takut dengan persoalan yang terjadi. Tapi kita melihat bukan karena bangsa Israel hebat, bukan karena bangsa Israel tangguh, tetapi karena bangsa Israel punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan kita percaya bahwa Allah Israel adalah Allah kita semua. Amin Bapak Ibu. Allah bangsa Israel adalah Allah Bapak Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang sama dengan Allah yang kita percayai saat ini. Allah yang telah memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kehidupan kita. Dia telah mengutus Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dialah Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita jangan takut. Di tengah keadaan yang terjadi, di tengah banyak hal jujur, kita banyak yang kita tidak bisa tahu jawabannya secara jelas. Kenapa saya mengalami demikian? Kenapa orang lain enak-enak aja tapi saya mengalami demikian? Atau kenapa kok keluarga saya mengalami demikian? Kenapa kok ekonomi saya seperti ini, tidak seperti yang lain? Ada banyak pertanyaan yang bisa kita utarakan kepada Tuhan. Keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah sore hari ini boleh menguatkan iman kita, membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan untuk kita jangan takut. Jangan takut dengan keadaan. Mari kita mau merenungkan kembali, ada 2 hal besar Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan jangan takut. Mengapa di dalam Tuhan kita tidak perlu takut? Mengapa di dalam Tuhan kok sampai bilang jangan takut? Bahkan sampai 2 kali. Yang pertama, ayat yang pertama, karena Tuhan telah menebus kita. Amin. Karena Tuhan telah menebus kita. Tuhan berkata, jangan engkau takut. Aku sudah menebus hidupmu. Dengan kita tahu bahwa Tuhan menebus hidup kita, kita adalah milik Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Mari kita mau sekali lagi membaca di ayat yang pertama Bapak Ibu. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Wow, betapa kita patut bersyukur Bapak Ibu. Setiap kita itu telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Ketika saya mencoba membayangkan itu gimana ya kalau orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita di Indonesia, Bapak Jokowi, dan tiba-tiba nyebut nama kita. Betapa, kok bisa ya gitu. Kenapa kok bisa nyebut? Entah itu karena prestasinya yang hebat atau justru mungkin ada kriminal yang dilakukan ya sampai jadi tahu Bapak Presiden gitu kan. Tiba-tiba Bapak Presiden berkunjung ke Surabaya dan ketemu Pak Agus. Halo Agustino gitu Pak. Oh iya Pak Presiden. Ya.
Ketika Bapak Presiden aja nyebut nama kita secara pribadi, kita kita betapa bangganya. Mungkin ketika kita pulang ke rumah, akhirnya kita sampaikan juga nih ke orang-orang di rumah. Aku tadi ketemu Pak Jokowi loh, Pak Jokowi nyebut nama aku. Betapa kita bangga banget Bapak Presiden nyebut nama kita. Dan kita ketika melihat di ayat pertama, di sini bukan Bapak Presiden yang menyebut nama kita, tetapi Allah Sang Pencipta kita. Allah yang merancangkan kita, Allah yang maha kuasa, yang memiliki langit dan seluruh isinya, Allah yang dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu nyebut nama kita secara pribadi Bapak Ibu, menyebut nama kita. Dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ketika kita tahu bahwa Tuhan telah menebus hidup kita, kita ini adalah miliknya Tuhan sepenuhnya. Kita sudah disebut nama kita secara pribadi dan kita adalah miliknya Tuhan. Status hidup kita, saya adalah milik Tuhan Yesus. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan telah menebus hidup kita, penebusan Tuhan telah menjadikan kita sebagai pribadi yang berharga. Bahkan bisa saya katakan pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Janganlah kita memandang rendah diri kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena apa yang kita miliki Bapak Ibu. Tetapi karena kita berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan kita memandang rendah diri kita dan memandang rendah orang lain. Kita pribadi yang berharga. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ketika kita masalah, kita terjadi, kita banyak pertanyaan dan kita tidak dapat jawaban. Kita tidak dapat jawaban dari orang lain. Ketika kita berdoa pun, Tuhan kenapa masalah ini tidak selesai-selesai? Saya tidak tahu bagaimana solusinya. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Pengorbanannya yang telah membayar lunas hidup kita dari dosa, kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ketika kita memiliki barang sesuatu yang sangat berharga, yang membelinya mungkin kita nabung harus sampai beberapa bulan, betapa kita senang alat ini sangat berfungsi, sangat berguna dengan baik. Kita pasti akan menjaga dengan baik Bapak Ibu. Dan itulah kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan dengan cara yang mudah Bapak Ibu. Bukan dengan tiba-tiba dapat jackpot, dapat undian, lotre, tiba-tiba dapat hadiah. Enggak, tapi dengan usaha yang keras. Bahkan sampai usaha yang tidak ada yang tertandingi. Yaitu pengorbanan dirinya sendiri untuk menebus hidup kita. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu, jangan kita takut. Jangan kita takut bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Allah yang telah menebus hidup kita. Kita adalah miliknya Tuhan sepenuhnya. Di tengah keadaan yang terjadi bangsa Israel, ketika Tuhan berkata jangan takut kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel mendengarkan itu Bapak Ibu, saya yakin mereka pun masih bertanya-tanya, kenapa kok tidak takut? Ini loh dijajah sama bangsa yang kejam, dan bangsa Israel pun tidak tahu sampai kapan mereka dijajah oleh bangsa Asyur waktu itu. Tapi ya keyakinan Tuhan bahwa bangsa Israel adalah miliknya Tuhan dan setiap kita adalah miliknya Tuhan. Ketika kita adalah miliknya Tuhan sepenuhnya, percayalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita mau melihat selanjutnya di ayat yang keempat Bapak Ibu. Penegasan kembali bagaimana kita itu berharga di hadapan Tuhan. Saya undang kita dapat membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Penegasan di awal kata, oleh karena engkau berharga di mataku.
Bukan kita sok-sok, wah siapa kamu kok dikatakan berharga. Alkitab sendiri yang berkatakan, yang mengatakannya bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, apapun suku kita, apapun background kita, entah latar pendidikan, usaha, semuanya. Semua kita ini sama Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, dan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia. Wah, kita dikatakan mulia. Betapa itu benar-benar anugerah Bapak Ibu. Siapa sih kita? Bukankah kita adalah orang-orang yang berdosa? Bukankah kita seringkali mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita? Tapi anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Tuhan mengatakan kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Ketika Tuhan menebus hidup kita, itu adalah bukti yang terbesar Bapak Ibu. Bukti nyata, bukan hanya janji-janji semata. Bukti nyata bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Penebusan Tuhan merupakan bukti kasih-Nya yang terbesar bagi kita. Bukti kasih-Nya bagi kita. Kalau kita kembali lihat di ayat 4 dikatakan, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Memang di sini tidak terlihat jelas yang dimaksud mengganti manusia sebagai gantimu itu dimaksudkan waktu di pemerintahan negeri Asyur itu, entah diganti bangsa lain yang akan dijajah oleh negeri Asyur dan bangsa Israel jadi bebas, atau yang dimaksud itu nubuatan bagaimana Sang Mesias yang mengganti dirinya untuk menebus hidup kita. Tetapi yang kita melihat secara keutuhan Bapak Ibu, itu yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Ia telah menggantikan posisi yang harusnya kita dihukum karena pelanggaran, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dia menggantikannya di atas kayu salib karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Penebusan Tuhan merupakan bukti kasih-Nya yang terbesar bagi kita. Kemudian hubungannya apa? Kok jangan takut? Ketika kita tahu bahwa permasalahan terbesar kita, yaitu dosa, telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan kita yang lainnya Bapak Ibu. Di dalam Tuhan permasalahan yang terbesar itu dosa. Karena dosa sebagai menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan hukuman kita, hukuman neraka di dalam kekekalan. Itu permasalahan terbesar dan Tuhan telah selesaikan. Apalagi permasalahan-permasalahan kita yang sehari-hari Bapak Ibu. Ketika apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tuhan berkata, jangan khawatir, engkau adalah milikku. Bunga bakung aja Tuhan pelihara kok, walaupun berapa hari akan dibakar pun Tuhan melihara dengan begitu indahnya. Apalagi kita, kalau kita mengatakan. Itulah janji Tuhan, bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa jangan takut? Kita kembali melihat di ayat yang kelima, dikatakan, karena Tuhan menyertai kita. Saya undang kita dapat membaca bersama-sama di ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Ketika kita tahu tadi di awal bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita. Kita menjadi miliknya Tuhan sepenuhnya. Tidak hanya berhenti sampai itu aja. Tetapi Tuhan yang menjamin seluruh kehidupan kita. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita Bapak Ibu. Kita tidak hanya di hadapan Tuhan, kita menjadi berharga,
kita menjadi miliknya Tuhan terus selesai. Ibaratnya kita punya barang mewah, punya vas bunga yang besar banget mewah, dan hanya dipajang aja di dalam rumah. Enggak, tetapi bagaimana apa yang kita sudah menjadi miliknya Tuhan, Tuhan selalu menyertai hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memiliki sesuatu, seringkali kita bisa meninggalkan barang itu. Saya seringkali ketika dengan teman-teman juga, tiba-tiba lupa Bapak Ibu, mana ya HP saya tadi ya ditaruh. Kadang HP-nya orang lain yang, oh ini HP saya kira gitu, ternyata bukan. Karena lupa, taruh di mana ya terakhir, ya namanya manusia gitu. Walaupun itu bukan, itu pembelaan hanya ya. Kita seringkali kadang lupa dengan barang kita taruh mana. Tapi percayalah Bapak Ibu, kita bukan barang di hadapan Tuhan. Kita adalah anaknya Tuhan, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ketika kita adalah miliknya Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Ketika kita melihat dalam Alkitab, ada ilustrasi seorang gembala punya domba 100 Bapak Ibu. Dan satu itu hilang, satu itu tersesat. Tuhan mencari, Tuhan meninggalkan, bukan berarti meninggalkan itu melupakan, tetapi meletakkan sejenak untuk mau fokus mencari satu itu yang terhilang. Supaya apa? Supaya semua domba-domba Tuhan itu dapat kembali di hadapannya. Itulah kita di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Di sini kita melihat di ayat kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku ini menyertai engkau. Kalau kita melihat kembali di ayat yang lain, itu di ayat kedua Bapak Ibu, dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu ketika baca ayat ini, jangan sampai terus beranggapan, oh karena Tuhan menyertai kita, ya sudah, kalau ada sungai deras langsung lompat, tidak akan terhanyut kok. Kan kita sudah punya iman kepada Alkitab, kepada Tuhan. Katanya Tuhan jangan takut Tuhan menyertai. Kalau ada sungai yang deras, kita tidak akan terhanyut. Bukan itu poinnya Bapak Ibu. Ketika ada kebakaran, saya teringat beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, sedikit kisah. Itu di dekat rumah perumahan Green Mansion tiba-tiba terbakar Bapak Ibu. Jadi banyak ada ilalang ya, seperti ilalang kering. Tak mungkin ada orang yang bakar sampah dan akhirnya menjalar sampai kebakaran cukup besar. Bukan berarti ketika kita di dalam Tuhan dan kita baca ayat ini, Tuhan ngajarkan kok jangan takut ketika ada api datang, kita tidak akan dihanguskan. Kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan lari-lari dengan api. Jangan Bapak Ibu nanti gosong dan masuk koran ya. Nanti gereja yang disalahkan. Bukan itu poinnya Bapak Ibu. Tetapi kita tahu ketika masalah terjadi, ini ibarat permasalahan yang terjadi, gambaran ada api atau ada sungai yang deras menghantam kita. Kita tidak dihanyutkan, kita tidak dihanguskan. Karena Allah yang membela kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak Bapak Ibu. Oke kita jatuh, tapi kita tidak akan dibiarkan menjadi kita sendiri, bahkan sampai jadi yatim piatu. Tidak Bapak Ibu, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan mengangkat kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Itulah janji Tuhan. Ketika Tuhan yang menyertai kehidupan kita, Tuhanlah juga yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita untuk menang atas persoalan yang kita hadapi. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita untuk menang atas persoalan yang kita hadapi. Kita tidak perlu minta dukungan pihak-pihak yang lain Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah ada di pihak kita, Alkitab mengatakan siapakah lawan kita.
Ketika Daud melawan Goliat, permasalahan sangat besar. Siapa yang nyangka seorang gembala dengan tubuh postur yang sangat ya biasa saja melawan manusia raksasa mewakili negeri Filistin. Siapa yang nyangka bahwa dia adalah pahlawan yang hebat? Karena apa? Daud punya iman. Bukan karena Daud hebat, tetapi ada Allah di pihak dia. Allah yang menyertai kehidupannya, Allah lah juga yang mampu untuk memberikan kemenangan bagi kita, Bapak Ibu. Kita tahu memang kemenangan dari Tuhan itu pasti sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Terkadang kita tidak tahu kapan, tapi percayalah itu janji Tuhan. Ketika kita menghadapi permasalahan dan belum selesai bertahun-tahun, percayalah itu ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kelak kita seperti Ayub mengatakan, dulu aku mendengar tentang Tuhan, sekarang aku sungguh mengalaminya. Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tidak takut dengan keadaan bukan karena kita hebat. Bukan karena kita yang hebat atau sok hebat, tetapi karena kita memiliki Allah yang hebat. Bukan karena kita yang hebat, tetapi ada Allah yang selalu berada dalam kehidupan kita, Allah yang hebat, Allah yang telah menebus hidup kita dan yang selalu menyertai hidup kita. Dialah Allah yang menjamin hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat di dalam Tuhan. Persoalan besar terjadi, kita tidak bisa pungkiri persoalan apapun itu. Setiap kita punya permasalahan yang berbeda-beda, punya variasinya yang berbeda-beda. Tapi percayalah, kita punya Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang telah menebus, dan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini sungguh memberkati kehidupan kita, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik memuji dapat maju ke depan. Kita kembali menyanyikan lagu terakhir, Ajarku Mengerti Setiap Rancangan Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita, dan membawa iman kita untuk tidak takut dalam setiap permasalahan yang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagi pujian ini supaya kita semakin mengerti benar seperti yang dikatakan Saudara Van, supaya kita benar-benar merenungkan ini dalam hidup kita, biar Tuhan yang mengajar sendiri melalui firman-firman yang disampaikan. Yes, thank you Jesus, thank you my Lord. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan Tuhan,
jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami Tuhan, untuk mengerti Tuhan perkara-perkara yang di atas Tuhan, perkara-perkara sorgawi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari Tuhan, semakin peka akan pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam tubuh kami Tuhan, biarlah memimpin setiap kehidupan kami Tuhan, untuk melangkahkan kaki Tuhan, supaya kami lebih berani Tuhan. Kami tidak takut dalam menjalani hidup-hidup kami Tuhan. Sekalipun sengsara boleh kami alami Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji setia-Mu Tuhan. Melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami menjadi sangat yakin Tuhan, bahwa tidak sekali-kali Engkau telah meninggalkan kami Tuhan, tetapi Engkau terus berjalan bersama kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, di hari ke depan kami akan selalu mengingat ada Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sungguh baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, melayakan setiap apa yang kami berikan Tuhan, menjadi berkenan bagi-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, boleh sambil persembahan dijalankan, kita boleh nyanyi bersama-sama ya. Engkau teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sambil berdiri kita katakan sekali lagi. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Berikan yang seru-seru yang mulia bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan yang teramat baik ya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat sore bagi kita semua. Saya sampaikan pengumuman, hari Kamis kita tetap ada 2 puasa di tempat ini, kita mulai jam 10. Hari Sabtu ada ibadah youth, ya, remaja dan pemuda dimulai jam 6. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah raya 2 kali, pagi jam 8 dan sore jam
seperti sekarang ini. Bapak Ibu, seperti tadi pagi saya umumkan juga, berapa bulan yang lalu kita pernah terima celengan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah merasa celengannya udah penuh, ya bisa dibawa ya minggu depan supaya kita bisa kumpulkan. Nanti mungkin kita pikirkan apakah akan diganti yang baru lagi yang kosong. Ya nanti kita bisa rencanakan lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi tetap berdoa. Tadi pagi saya juga sampaikan kepada jemaat, mari kita bijak mempergunakan waktu yang ada ini. Ya, karena kita nggak bisa memprediksi. Ya sekarang ini kan memang kurvanya corona itu udah semakin menurun gitu ya. Surabaya dan Sidoarjo ini ya sudah relatif kondusif. Tapi kan kita nggak bisa prediksi bulan depan, tahun depan kayak apa gitu ya. Jadi biar kita menjadi seorang yang bijaksana mempergunakan waktu yang ada. Ya, sekarang ini kondisinya kondusif, memungkinkan kita untuk ibadah secara tatap muka seperti ini, mari beribadah. Ya. Berapa bulan ke depan kita nggak tahu kayak apa lagi, mungkin tahun depan apa yang terjadi lagi, dan mungkin kita juga sulit untuk beribadah. Ya, jadi kita harus pergunakan waktu yang ada itu. Kalau lagi udah nyaman, lagi nggak ada hal-hal yang menakutkan, ya kita sungguh-sungguh beribadah, kita pergunakan waktu yang ada. Ya, saya selalu ingat Bapak Ibu, orang tua saya mengatakan seperti ini, nggak adil loh katanya. Kita dikasih 1 minggu itu 7 hari, 6 hari kita kerja untuk keluarga kita, untuk diri kita. Masa dari 7 hari itu diminta 1 hari aja, itu pun enggak full 1 hari gitu ya, 2 jam di gereja, masa sulit sih ya, masa berat ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian, Aku cinta padamu Yesus, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Hati kami melimpah dengan syukur buat kesempatan yang indah sore hari ini. Kami menjalin persekutuan kami yang lebih erat, yang lebih intim bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau limpahkan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami tenang, kami menikmati kedamaian di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman, supaya kami tidak takut dalam menghadapi apapun yang terjadi. Karena ada Tuhan menyertai kami, ada Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa, bawa kami terus untuk lebih dalam lagi masuk dalam rencana-Mu. Ketika kami sudah mulai jauh, ketika kami mulai suam-suam kuku, mulai pengiringan kami rapuh, Roh Kudus yang tarik kami kembali, Roh Kudus yang ingatkan kami dengan cara-Mu sendiri, supaya kami tidak terlalu jauh untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami, supaya kami semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu. Kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu, taat dan tunduk kepada otoritas Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap berdoa dan menyerahkan buat pekerjaan Tuhan GPP Siloam Pondok Chandra. Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini, Tuhan yang menjadi pemimpin kami, gembala agung kami, yang akan terus menuntun dan membawa kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan, baik sebagai penerima tamu, demikian juga multimedia, song leader, singer, tim musik, hamba-Mu Saudara Hizkia yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang pakai, Tuhan yang urapi semua hamba-hamba-Mu ini, biar dimanapun mereka berada, di situ mereka memancarkan terang dan tetap berpengaruh, menjadi garam kepada lingkungan, kepada teman-teman pergaulan dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang curahkan damai sejahtera buat bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap kuat, tetap tangguh dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami menyerahkan kota Surabaya, Pondok Chandra Sidoarjo ini dalam tangan Tuhan, supaya tetap aman, nyaman, dan kami juga bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang tahu segala masalah, pergumulan, dan persoalan yang dialami oleh setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan yang tolong, Tuhan juga yang sanggup menopang mereka, sehingga mereka tidak sampai lemah, tidak sampai putus asa dan tawar hati dalam menghadapi masalah dan persoalan yang ada. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu, karena Tuhan yang melimpahkan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan baik dua puasa, Tuhan yang tolong supaya semakin banyak sidang jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan terbeban untuk bersama-sama merendahkan diri, membawa hidup kami. Kami juga untuk berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat teman-teman kami seiman yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bentar kami akan menikmati makanan dan minuman. Tuhan yang berkati dan kuduskan makanan minuman ini, mendatangkan kesehatan, kekuatan, dan kesegaran bagi tubuh kami, untuk kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah acara ini selesai, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami yang jauh maupun yang dekat, ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh rumah tangga kami. Curahkan damai sejahtera, curahkan juga sukacita, kerukunan,
Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, pelayanan kami, anak-anak kami yang studi. Tuhan berikan tetap kemampuan dan hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.